Increase dapat 70 per day. Ya. Nah, kalau Untuk nggak salah. setelah approval saya dapat 70. Setelah approval dapat 70 Setelah per day. approval 70. Oke teman-teman semuanya, ini di samping gue ini ada Chief Officer Abdul Rahman. Oke, Chief Officer. Oke, kemarin gue udah sempet unboxing visanya Chief Officer. Kemarin saya unboxing. Iya, unboxing ya. unboxing visanya, dan sesuai janji gue akan podcast tanya-tanya Chief Officer Abdul Rahman ini dari awalnya join, ya kan? Oke, Chief Abdul Rahman. Oke. Udah 2 tahun setengah ya? Iya, 2 tahun setengah Pak ya. Udah terasa ya, 2 tahun setengah. Oke, coba dong mungkin Chief Abdul mungkin ceritain awal join. Terus sekarang ini saya lihat Chief Abdul udah kelas 2 nih. Dari kelas 3 ke kelas 2 nih. Boleh tahan nih, ya kan? Oke, mungkin ceritain dong awal dari mungkin ngelamar di Piston gitu kan. Kayak gimana? Dulu sih gimana ya? Awal pertama sih ketemu Pak Putra kan waktu saya ngantar kawan kan. Ngantar kawan itu yang ini yang Chief Officer dulu yang katanya mau di apa ya, di UAE kalau nggak salah dia itu. Saya awal dari situ, saya juga ikut masukin saya punya CV kan. Oh iya. Abas dari CV itu nggak lama kayaknya, ada sekitar 2 minggu itu ada yang urgent katanya kan. Iya. Sempat kemarin itu saya agak 50-50 soalnya ada Chan dari tempat lain, ada juga dari Chan dari Pak Putra kan. Situ sempat 50-50, tapi ada masukan dari Pak Putra mending coba dulu baru ke tempat lain. Tapi ternyata sarannya manjur loh. Manjur Iya, sarannya manjur. Soalnya kemarin juga Chief Abdul juga sempat bimbang ya. Iya, sempat bimbang juga mau pilih yang mana nih. Mana nih? Dari Pak Putra sendiri coba aja dulu mana yang lolos kita ikut. Soalnya kan dari siapa yang di company Maridip ya. Waktu itu yang interview siapa? Si Kapten Basyoni dari UAE langsung. Basyoni dari UAE, ya kan. Nah, dia juga bilang sama saya waktu itu juga, ya kan, si Chief Officer Abdul Rahman, second waktu itu ya. Masih second. Si second ini kenapa dia ngelamar, sedangkan dia bimbang dengan job yang lain. Iya, gitu, kan? Dia. Ya udah sir, orang ini dia sekarang sudah oke lah untuk masuk ke Maridip, gitulah, ya kan. Itu waktu pertama interview pun juga kita kan tatap muka langsung, istilahnya tatap muka kan, Skype kalau nggak salah ya waktu itu kita masih pakai Skype waktu itu. Dia interview langsung dari sana, itu kalau nggak salah sekitar 40 menitan lah itu, pertanyaannya panjang lebar lah udah. Lebar ya. Iya, lumayan panjang lebar lah. Yang bikin agak sulit kemarin itu mereka mintanya urgent. Habis interview kita itu harus marlin langsung. Iya. Marlinnya sendiri itu standarnya itu agak tinggi. Ini yang bikin gimana ya? Bikin agak ragu lagi kan. Bisa nggak kita dapat nilai setinggi itu, dia kasih standar sampai 85% kan? Apalagi waktu itu saya juga udah lama pernah sih istilahnya ambil tes juga, tapi nilainya nggak sampai segitu. Iya. Habis interview langsung ke ini yang dekat sini untuk ngambil marlin. Dari sana pun ditawarin belajar dulu kalau mau ini yakin atau segala macam, tapi mereka mintanya harus hari itu juga. Ya mau gimana ya udahlah. Cuman waktu itu dapat marlin tes berapa kemarin? Kalau nggak salah saya dapat 86 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas kan 80. Total skor ya? Iya, total skor. Terus subjeknya? Per subjek itu cuma satu aja yang di bawah 70.
Ada satu yang dapat 68 kalau nggak salah itu. Tapi itu masih bisa dikonsider ya. Masih dikonsider sama mereka. Mungkin posisinya waktu itu masih untuk second officer. Iya, masih second officer. Second officer. Soalnya kan standar second officer sekarang untuk Aramco itu setiap subjek 70, overall 70. Oh iya. Overall 70. Tapi kalau untuk chief officer master harus overall 80. Overall 80 ya. 80. Gitu ya sih, emang ketentuan dari Aramco ya. Dari Aramco-nya sendiri, dari Aramco sendiri. Ya jadi Chief Abdurrahman ini joinnya itu pertama kali itu second officer ya teman-teman, itu masih pakai kelas 3 operasional ya. Iya, kelas 3 operasional. Kelas 3 operasional dan alhamdulillah emang udah ada rezekinya di Maritime Oil Service untuk di Saudi. Nah, lambat laun Chief Abdurrahman ini udah berapa kali kontrak? Kelima kali kontrak, 5 kali kontrak berarti 2,5 tahun. Tapi sempat waktu itu yang kedua kalinya ya kalau nggak salah. Iya, yang join kedua itu. Ada cerita ini lagi, khas lagi dari. Jadi dari UAE, Chief Officer Abdurrahman ini pengen diambil ke UAE sebagai second officer di kapal UAE. Cuman waktu itu Chief Abdul ini dia apa ya, Chief ya, sama yang dari Saudi. Kebetulan waktu itu dikontak langsung dari Kapten Basuni yang istilahnya por kapten langsung dari UAE yang bertanggung jawab di sana. Tapi untuk employment-nya sendiri itu saya di Saudi, manajemennya di Saudi. Saya cuma ngomong ke dia, itu saya sih terserah yang mana aja, saya siap di mana aja, intinya koordinasi dengan kantor Saudi. Jadi dia cuma bilang, oke, saya mau koordinasi ke kantor di Saudi untuk pemindahan gitu maksudnya. Tapi pas kemarin mereka kontak langsung ke Saudi, orang Saudi nggak mau, katanya nggak mau lepas. Jadi emang Chief Abdul ini nggak mau dilepas sama Porkapten sana ya. Iya, Porkapten sana. Yang kemungkinan ya Masya Allah, mungkin kinerjanya bagus gitu, kinerjanya bagus, bahasanya bagus, Masya Allah banget ya kan. Nah, jadi sempat tarik-tarikan juga sama pihak dari kantor UAE, tapi kantor UAE itu ini ya ya udahlah ikhlasin aja gitu, ya udah ke Saudi aja lah gitu kan. Mungkin karena mereka juga kemarin kan yang istilahnya yang terima saya sama yang istilahnya dari perjalanan interview sampai diterimanya kan mereka dari UAE memang. Ya mungkin lebih dibutuhkan lagi di Saudi. Seperti itu, dan sudah berjalan 5 kali kontrak dan 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Tapi waktu pas kedua kalinya itu setahun di sana ya? Saya pertama 5 bulan. 4 bulan. Terus 3 bulan. Double 3 bulan, baru yang terakhir ini yang paling lama. Ini yang terakhir yang paling lama karena hampir setahun ya. Gara-gara nggak bisa pulang. bukan betah tapi nggak bisa pulang. Ya karena corona juga. Corona juga corona. Pandemi jadi sempat ketahan ya, jadi belum bisa pulang. Tapi alhamdulillah kekumpul duitnya ya. Ya kalau di Saudi mah mau kemana ya? Tahu aja kalau di sana itu kan istilahnya di Saudi itu beda dari tempat yang lain. Kita 3 bulan kontrak ya 3 bulan di kapal nggak bisa kemana-mana. Iya, jadi di Saudi itu teman-teman, nggak bisa kemana-mana, jadi di kapal terus ya. Di kapal beda terus. sama yang lain-lainnya. Maksudnya lain-lain. operasi-operasi di UAE gitu, beda sekali betul. Gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan lagi, Chief, waktu mungkin lah saya tanya yang untuk yang mungkin teman-teman nanti bisa catat interview. Interview itu kemarin kan masuk di Maritime Oil Service ini mungkin agak sedikit lumayan ketat juga. Nah, coba dong mungkin bisa kasih kisi-kisi ke teman-teman pelaut, mungkin ada acuan untuk bisa buat teman-teman pelaut bisa mempelajari. Mungkin kisi-kisinya aja, apa aja sih biasanya yang kemarin ditanyakan gitu. Kalau sekarang sih kan namanya udah 2,5 tahun kan, antara ingat dan tidak ingat ya. Setidaknya saya masih ada beberapa yang ingat-ingat aja. Yang ingat-ingat lah. Sebenarnya sih
generalnya sih tentang maritime knowledge. Oh, Maritime knowledge. Terus awal dari istilahnya Kolrek, Marpol, ISM, ya. Yang intinya ya tugas-tugas kita lah yang di atas kebanyakan sih pertama itu masalah prosedur, safety, terus baru lari ke fieldnya, istilahnya praktisnya. Praktisnya maksudnya itu dalam kita dikasih kalau situasi seperti ini apa yang kita lakukan. Terus kita dikasih lagi masalah apapun yang kita kerjakan di kapal. Masalahnya seperti ini. Kita misalnya dikasih situasi ada dengan kapal ikan kah, atau dengan kapal lain kah, atau kerja kita di field itu sendiri. Terus apa lagi ya? Selain maritime knowledge sih kebanyakan mereka pasti nilai dari jar kita berbahasa. Karena itu yang nomor satu. Bahasa Inggris nomor satu. Bahasa Inggris nomor satu. Iya. Itu yang membuat kita untuk mengeksplain jawaban. Bagaimana kita caranya ngomong ke mereka, bagaimana kita explain ke mereka, bagaimana pronunciation kita, bagaimana kita caranya menjelaskan apa sudah jelas atau tidak. Karena dari situ mereka bisa nilai kita bisa nggak waktu kita di kapal nanti kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena yang saya alami di kapal itu nggak semua orang itu sebenarnya bisa berbahasa Inggris dengan bagus, tapi yang penting mereka bisa mengerti. Intinya seperti itu. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Ya mungkin nanti kisi-kisi Chief Officer Abdurrahman nanti gua akan rangkum untuk di konten berikutnya. Dan gua mau tanya Chief, saya mau tanya lagi nih. Waktu awal join berapa gaji didapatkan? Nah, ngomong masalah gaji. Gak apa-apa. Gaji mungkin second officer. Kemarin. Awal jadi second officer itu saya masih kecil lah ya, masih digaji 1.500. Masih 1.500 berarti itu hitungannya 50 per day lah ya, hitungannya. Hitungan 50 per day. Terus lambat laun itu karena dia rencananya rencananya kan memang dia masuk Aramco. Rencananya memang masuk Aramco. Dan kebetulan waktu itu aturannya sudah berubah, second officer juga itu harus ikut approval. Susahnya di situ. Second officer harus ikut approval. Kemarin kan saya masuk kan 2018. Iya. Sebelum itu second officer nggak perlu approval, cuma kapten, chief officer dengan chief engineer. Tapi pas waktu itu mereka keluarin aturan baru, second officer juga harus approval. Di situ dia masalahnya. Terus sebelum kita dites kan istilahnya di sana mereka harus ada marlin sendiri. Walaupun kita sudah marlin di sini dari sebelum kita naik kan, tapi di Saudi itu mereka harus marlin sendiri, itu pun dari Aramco sendiri. Oh gitu ya. Aturannya. Nah, untuk kemarin kan pertama join itu second officer dapat 1.500-an. Terus mulai increase gitu increase dapat 70 per day. Iya. Untuk setelah approval saya dapat 70. Setelah approval dapat 70 per day. 70 nah, gitu. Jadi teman-teman, jadi Chief Officer Abdurrahman ini rezekinya bagus juga, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan dari kelas 3 ya kan sampai sekarang sudah kelas 2 nih. Dan umurnya masih muda nih teman-teman. Masih 29. 29 masih muda dan masih single. Masih single ya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngelamar. Oke, sekarang Chief Officer Abdurrahman ini mendapatkan salary 100 per day. Dengan kualifikasi kelas 2 Chief Officer dan umurnya 29. Udah lumayan ya. Ya, udah lumayan. Walaupun dibilang masih di bawah lah daripada yang lain kan, istilahnya sesuai dengan standar. Tapi ya alhamdulillah kan kita juga harus syukuri rezeki juga. Walaupun nanti kan nggak mungkin kita mau begini aja kan. Iya benar. Dan 100 per day berarti 3.000 per month ya? Iya, 3.000 per month. 3.000. Ada ini nggak? Ada lipe nggak? Nggak ada. Itu semenjak dikasih per day, lipe itu nggak ada. Kecuali kalau ini sistemnya dengan Saudi dengan UAE ya begini, dari sistem salary itu agak berbeda. Iya, soalnya saya tahu Maridif Oil Service ini tuh untuk yang di UAE itu
Mereka IP, ya, apa, tapi satu mereka bulan bayar. sistemnya perman. 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 Iya, kalau Tapi ini kan di Saudi dia sistemnya per day. per day. Nah, Per day. Makanya live pay nggak ada. Nah, oke. Nah, nanti kan ini visanya yang tadi kemarin saya lihat itu 300 hari kayaknya. Ya, setahun 360 hari. Ya, 360 hari. Nah, itu kayaknya nanti setahun juga apa gimana nih nanti Ah, kontraknya nih? enggak. Dia sih apa ya? Dia kan ada beberapa jenis visa. Yang pertama join saya itu dikasih working visa 90 hari, itu 3 bulan. Tapi di sana itu masih bisa perpanjang 3 bulan. Per 3 bulan. Artinya maksimal kita stay itu 6 bulan, nggak boleh lebih. Iya. Sama sih sebenarnya walaupun visanya setahun, tapi di sana itu maksimal stay-nya itu cuma 6 bulan. Walaupun dibilang visa setahun, tapi dalam masa stay itu per 90 hari itu harus perpanjang. Itu masa stay. Iya. Tapi masa berlaku visanya itu setahun. Setahun. Kita bisa pakai dalam jangka waktu setahun. Oh iya. Kita bisa keluar masuk selama setahun. Oh, gitu. Nggak seperti kalau bisa kasih working visa itu cuma sekali pakai. Sekali pakai. Walaupun habis nggak habis cuma sekali pakai. Tapi kan nanti kan ini paspornya kan sudah kemakan Iya. bulan ya. Udah mau Ini masuk kan tinggal Agustus. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ya, semoga nggak ada masalah dan bisa paspornya bisa buat di sana. Iya sih. Cuman kemarin ada info dari sana, dari Saudi sendiri, dari perusahaan, dari kantor di sana. Katanya untuk paspornya sendiri, kalau nanti habis, kita nggak apa-apa bikin paspor baru. Iya. Tapi kalau kita ke sana nanti kita bawa 2 paspor. Iya, karena visanya masih ada di yang Ya, paspor kita lama. masih di paspor lama. Iya. Itu jadi kita paspor lama cuma untuk visa, paspor baru untuk identitas Untuk kita. identitas kita untuk keluar masuk. Untuk keluar masuk. Gitu, iya. Nah, tadi hari ini Cip Abdul Rahman udah tes PCR tes. Ya, PCR tes. Di Pertamina Jaya. Pertamina Jaya. Oke, dan hasilnya keluarnya besok. Jadi nanti hasil keluar besok sekalian nanti gua akan antar chief officer ke bandara. Iya. Ya kan? Oke. Terus satu lagi ya kita turut berduka cita dengan adanya juga apa yang kemarin Guru itu besar gitu. guru besar, Syekh Ali Ali Jaber. Jaber. Ya semoga juga Allah memberikan tempat terbaik di surga gitu kan, dan beri kesabaran dan ketabahan keluarganya yang ditinggalkan gitu kan. Dan juga untuk yang kecelakaan Sriwijaya Air ya. Sriwijaya Air, dan semoga bisa ditempatkan di surganya Allah gitu. Amin. Ya, dan juga mendapatkan pahala syahid. Amin. Ya gitu ya Cip Iya. ya. Oke, gitu aja Cip Abdul ya, podcastnya segini aja dulu. Nanti kita besok ya. Besok berangkatnya. Oke, tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15, tapi masuknya tiketnya tanggal 16. Maksudnya tanggal 16. 0015. Iya ya, tanggal 0015 ya. 0015. Nanti sekalian gue juga akan ngantar Chief Officer Abdul Rahman ke bandara, dan nanti insya Allah PCR testnya negatif. Amin Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke. Tadi udah sempet podcast, dan sekarang gue mau untuk antar Chief Officer Abdul Rahman ke bandara Soekarno Hatta. Oke, Chief Abdulnya juga udah siap-siap ya kan. Nah Chief Abdul udah siap-siap ya. Ya, udah mantap nih. Mantap. Oke, sip lah. Yuk kita berangkat, Chief. Berangkat. Yuk kita berangkat. Lihat dulu Pak. Oke, Cip Abdul Rahman. Oke, kita berangkat Cip. Iya itu mobilnya Cip. Depan bisa. Hah? Iya itu. Bismillah. Kita cek officernya. Udah sedia masker Cip. Ya? Itu dia apa yang jatuh? Enggak itu. Oh bukan.
Ada sedia masker ya? Ya, ada, masih ada spare. Oke, bisa dibuka, Cip. Guys, buka dulu. Cah. Ini kunci. Oh, kunci. Ki, temenin gua, Ki. Temenin ya. Oke, ini nanti yang ngesut ini atau namanya Rizky. Hah? Iya. Nih. Oke, kita berangkat ke Soekarno-Hatta, tapi jangan lupa pakai masker nih. Pakai masker, harus siap-siap siaga Cip ya, pakai masker ya. Pakai masker biar terhindar dari virus corona, ya kan? Jadi ya Bismillah, kita on the way, anterin Cip di Terminal 3 ya? Terminal 3. Terminal 3, oke, kita berangkat. Ki, Cip di sini aja, Cip. Cip di sini. Di sini, Cip. Di baris kedua. Baris biar. Sepi sekali ya, Cip Abdul. Sepi kan, Cip? Sepi lu. Tumben. Mari, udah mau apply visa. Bisa. Ini bagus lagi. Ini bisa. Goyang lagi. Goyang ya. Ntar lu ganti soundtrack aja. Yoi. Kasih dia lagu. Tadi tuh ada barcode-nya, Pak. Enak nih sih. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, tadi lupa gua shoot di kantor. Jadi ini hasil PCR testnya Cip Abdul Rahman. Alhamdulillah hasilnya negatif. Ini di Rumah Sakit Pertamina Jaya nih. Ya kan, mantap. Ini hasilnya nih. Hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Negatif, Ki. Terang ya? Ya. Pokoknya intinya hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi ya bisa langsung flight. Kalau nggak salah PCR di Pertamina Jaya lumayan murah ya. Lumayan murah, sekitar Rp900.000. Mantap. Banding tempat lain ya. Kalau tempat lain mahal sekali. Iya. Itu pun juga ini nggak lama kok ngurusnya, cuma sebentar aja ke sana. Udah daftar online, udah masuk, udah pulang. Besoknya ngambil hasil, dia tinggal bawa kwitansi doang. Iya. Sudah mau fly ya, Cip ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi ya ini kita ketemu sampai kapan, Cip? April itu. Sampai April, insya Allah. Katanya sih sampai April. Ya udahlah, ya kan yang penting sehat selalu Cip Abdul Rahman, biar nantinya bisa nanti datang ke office lagi, ya kan. Gitu. Mana nih, Ki? Saya juga paling. Ya, selama ini sih nggak pernah pas kita punya kontrak. Lewat gitu mulu. ya? Oh gitu. Iya, Siap. paling cepat mau 4 bulan. 4 bulan. Iya, tapi ya rencana sih ya nggak mau lebih. Oh iya, oke. Enggak sih, nggak lebih. Ya, insya Allah. Tapi alhamdulillah nih teman-teman. Jadi Cip Abdul Rahman ini selalu datang terus ke kantor. Ini yang dicari nih kayak gini, nih, ya kan? Nggak pernah lupa, ya kan? Ya gitu aja, nanti jangan lupa di subscribe ya, Cip ya. Iya. Share ke teman-temannya lah. Share ke teman-teman semuanya agar nanti bisa berkembang channelnya ya. Channelnya makin banyak. Makin banyak channelnya nih, biar mantap, biar con. Oke, jangan lupa di subscribe. Jika nanti ada pertanyaan, nanti langsung follow aja di link yang di bawah. Share sebanyak-banyaknya agar konten-konten berikutnya lebih jos. Ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam crewing. Salam crewing ya? Hah? Salam pelaut. Salam pelaut. Salam pelaut.